Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan teknikal analisa. Pada video hari ini kita akan bahas 4 saham dan untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah GTRA. Saham GTRA pada closing perdagangan minggu ini tercatat mengalami kenaikan 8,63%. Kita lihat bersama kenaikan yang dialami di hari Jumat cukup didukung oleh volume ya teman-teman, setelah memang beberapa hari terakhir terpantau tertahan di area supportnya di kisaran area 278 sampai 268. Tepatnya dari tanggal 9, lalu ada tanggal 10, 11, 12, 15, bahkan jadi kurang lebih 6-7 hari di sini dan akhirnya berhasil kembali mengalami penguatan. Tentu potensinya masih akan menuju ke area all time high ya teman-teman, sebagai area resisten di 328, dan akan menjadi hal yang sangat menarik sekali kalau 328-nya berhasil breakout, yang artinya ada potensi melanjutkan penguatannya di mana akan menuju ke area yang lebih tinggi dibanding dari area all time high sekarang di 328. Kalau kita tarik sebuah garis Fibonacci juga dari area low yang ada di 210 sampai ke area high di 328, bisa kita lihat bersama bahwa memang GTRA tertahan di area Fibonacci 50%, sehingga secara trend pergerakannya masih sangat baik ya teman-teman. Kalau misalnya mau buy on weakness, untuk area support terdekatnya, teman-teman bisa gunakan area support yang ada di sini. Kurang lebih di kisaran area 296, 290, kalau dikasih kesempatan turun bisa digunakan untuk buy on weakness. Dengan target kenaikan ke 328 dan kalau bisa break dari 328 sangat menarik ya teman-teman. Karena ini bisa jadi rounding bottom. Sebuah pola lanjutan yang akan membuat GTRA naik jauh lebih tinggi. Jadi kalau pada perdagangan mendatang dikasih turun ke area support yang ada di sini, harusnya bisa buy on weakness. Ataupun kalau ternyata kenaikannya tidak cukup kuat dan kembali turun, kita akan pantau bersama kembali di area 278 268 untuk buy on weakness. Dan untuk saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah BBTN. Saham BBTN pada closing minggu ini ditutup menguat 2,33% ya teman-teman. Setelah breakout dari 1300, BBTN sempat naik sampai tanggal 15 Mei di mana high-nya di 1340. Sebelum akhirnya setelah itu mengalami koreksi dan kembali ke atas area supportnya di kisaran 1300 1280. Pada perdagangan sebelumnya, tepatnya di hari Kamis, yaitu di tanggal 17 Mei, BBTN sempat turun sampai area low di 1275, di mana artinya area supportnya tersentuh di 1280, dan akhirnya pada hari Jumat langsung berhasil rebound naik 2,33%. Yang terdekat tentu akan breakout dulu dari area resisten yang ada di sini, di mana saham BBTN sempat tertahan 1340 dan ada potensi akan terus melanjutkan penguatannya menuju area resisten di 1425. Untuk potensi kenaikan daripada BBTN, di mana berhasil membentuk ascending triangle dengan breakout dari 1300, potensinya ke 1450. Dan dari sisi volume, teman-teman bisa perhatikan ya, ketika turun, tepatnya di tanggal 16 dan tanggal 17, volume penurunannya cenderung kecil, dan ketika berhasil kembali menguat di hari Jumat lalu, kembali ada volume yang mulai masuk lagi. Jadi untuk teman-teman yang mau buy on weakness, kalau dikasih turun 1280 harusnya menarik untuk buy on weakness. Untuk saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah MNCN. Saham MNCN pada akhir perdagangan Jumat ini ditutup naik 8,4%. Salah satu saham yang bergerak sangat baik beberapa hari terakhir ya teman-teman, di mana berhasil break dari 615, yang artinya sudah berhasil membuat sebuah pola yaitu ascending triangle dengan potensi naik ke area 680.
Area resisten terdekat dari MNCN berada di area 655. Dan tentu kalau dikasih naik sampai area sana bahkan breakout akan membuat sebuah pola lanjutan yang bisa jadi ini adalah rounding bottom ya teman-teman. Walaupun memang harus kembali dilihat apakah dia akan lanjut break dari area 655 atau ternyata setelah kena 655 kemudian koreksi. Jadi kita akan tunggu bersama pola berikutnya yang akan dibuat. Apakah rounding bottom atau bisa jadi cup and handle. Kita akan tunggu bersama. Setidaknya kita akan nunggu di area neckline daripada ascending triangle yang berhasil dibentuk oleh saham MNCN. Di mana area support sekaligus neckline dari ascending triangle-nya berada di area 615 sampai 600. Jadi kalau teman-teman mau antri, silahkan antri di area tersebut. Kalau dikasih kesempatan turun, harusnya menarik untuk buy on weakness. Dari sisi volume, teman-teman bisa lihat juga ya. Memang MNCN ini dalam beberapa waktu terakhir volumenya juga cukup baik. Selalu diisi dengan volume-volume besar pada saat mengalami kenaikan. Walaupun memang sempat false break beberapa kali ya. Tepatnya di tanggal 11 April sempat false break. Lalu di tanggal 3 Mei sempat false break. Bahkan di hari Rabu ya, di tanggal 16 Mei juga sempat false break. Jadi silakan teman-teman perhatikan 615-600 untuk buy on weakness. Ataupun kalau teman-teman mau buy on breakout dari 655 juga boleh. Silahkan tunggu terkonfirmasinya breakout dengan closing ya. Kebetulan ini candlenya daily, jadi harus tunggu close 1 hari untuk memastikan berhasil breakout. Dan untuk saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah Excel. Saham Excel pada perdagangan hari Jumat ditutup mengalami kenaikan 2,55%. Salah satu saham yang bergerak dengan sangat baik ya teman-teman, setelah break dari 1850 berhasil membuat sebuah pola cup and handle dengan potensi ke area 2010 ke area 2000 dan sekarang kondisinya di 2010. Artinya secara target daripada cup and handle-nya sudah berhasil terpenuhi ya teman-teman. Dan tentu ada potensi untuk kembali melanjutkan penguatannya. Dimana ketika berhasil break dari 2010, maka secara dari kisaran area 1990 sampai 2010, maka secara nggak langsung ini akan membuat sebuah pola baru, yaitu cup and handle yang lebih besar. Ini adalah cup-nya dan yang di sebelah kanan ini adalah handle-nya. Jadi kalau dikasih turun teman-teman sampai 1990 sebenarnya menarik untuk bisa buy on weakness daripada Excel atau boleh spare sampai 1965 sebagai area neckline ya. 2010 sampai 1965 menarik untuk buy on weakness, di mana potensi kenaikannya ke area 2310. Bisa jadi turnaround story harusnya bagi saham Excel. Kenapa? Karena sebelumnya Excel membuat sebuah pola penurunan yang cukup besar di time frame weekly-nya, yaitu adalah head and shoulders. Head and shoulders-nya kurang lebih seperti ini. Ini adalah left shoulder. Lalu di tengah ini adalah head-nya. Lalu yang di sebelah kanan ini adalah right shoulder-nya. Tentu akan menjadi hal yang sangat positif bagi saham Excel kalau bisa membatalkan head and shoulders-nya dan bergerak kembali menguat setelah sebelumnya turun cukup dalam ya teman-teman. Jadi silahkan kalian perhatikan area support yang ada, area 2000 sampai 1965 bisa digunakan untuk buy on weakness. Ataupun area support 2 di kisaran 1925 sampai 1895. Jadi total pada video hari ini kita udah bahas 4 saham dari GTRA, BBTN, Excel, dan MNCN. Mohon maaf kalau ada suara batuk atau bersin karena kebetulan saya dalam kondisi yang tidak terlalu sehat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Disclaimer on, silahkan analisa kembali. Sampai jumpa di video berikutnya.